Harga bahan kebutuhan rumah tangga di sejumlah pasar di Kota Pekanbaru hingga pertengahan bulan puasa ini masih terbilang relatif stabil. Dari salah satu pengakuan pedagang di Pasar Selasa, Panam Pekanbaru menyebutkan bahwa harga masih stabil tetapi jumlah pembeli tetap dan tidak mengalami lonjakan. Sedang bulan puasa ini, contohnya Bu, kayak cabai ya, cabai sekarang udah turun, terusnya kan naik, biasanya kan 40, 45. Kalau misalnya harga turun kayak gini, berdampak nggak sama ibu yang jualan? Enggak juga, jadi stabil aja. Untuk beberapa harga bahan yang naik saat ini berkisar antara Rp2.000 sampai Rp3.000. Pada awal bulan puasa, harga sempat naik kemudian saat ini stabil. Tetapi kemungkinan akan naik lagi hingga menjelang Lebaran. Waktu di awal Ramadan kemarin sempat naik semua sih Kak. Dari cabai, bawang semua naik semua. Pokoknya sekitar seminggu Lebaran, seminggu puasa tuh naik semua kan. Tapi setelah seminggu tuh harga cabai sama bawang ini udah mulai stabil lagi. Kayak gitu. Kalau misalnya sayur-sayur tuh masih tetap naik sih. Bener harga cabai aja sih Kak. Kalau misalnya harga mahal kan daya beli kan menurun. Jadi kalau rendah, kalau misalnya turun dia berarti banyak daya belinya gitu. Jadi abang malah diuntungkan dengan penurunan harga ini. Kalau harga sayur-sayuran sendiri bang gimana bang? Atau naik atau turun atau stabil? Sama sayur paling kayak sawi? Ya kayak sawi sama kol aja sih yang naik. Yang naik? Naiknya signifikan atau stabil? Stabil lah, apa yang naik 2.000, 3.000 gitu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhud mengatakan, penyebab terjadinya harga yang berubah-ubah yaitu di bulan Ramadan permintaan justru akan naik. Musim hujan dan banjir yang mengganggu distribusi dan para pedagang yang mencoba menaikkan harga. Ya, penyebabnya itu bisa dari berbagai hal ya. Yang pertama, cenderungannya di awal Ramadan itu permintaan justru akan naik ya. Karena orang sudah mulai pola konsumsinya kan mengalami perubahan di Ramadan ini. Dan walaupun kita berpuasa di siang hari, tapi survei kita menunjukkan konsumsi kita malah sebenarnya bertambah. Kita beli takjil, ya, bikin perbukaan, ya, makannya mungkin 2 kali oke ya, malam sama sahur. Tetapi pada umumnya konsumsi keluarga justru bertambah sebenarnya dengan tradisi ataupun kebiasaan kita. Nah ini yang menyebabkan yang pertama. Yang kedua, memang kemarin kan kita ada musim hujan ya, banjir sehingga ini agak mengganggu distribusi. Di samping itu juga mungkin ada pedagang-pedagang kita yang mungkin mencoba untuk menaikkan harga. Dan ini saya kira biasa terjadi di momen-momen seperti itu. Beliau menambahkan, kenaikan harga jelang Lebaran itu tergantung kebijakan pemerintah yang berubah. Jika peraturan mudik diperbolehkan, maka harga akan turun. Iya dong, kan itu rumus ekonomi. Apabila permintaannya naik, sementara supply-nya tetap, itu harga akan naik. Ya, normal ya, supply normal karena ya sejauh ini kita nggak ada. Biasanya yang menyebabkan nggak normal itu misalnya ada bencana alam, ya, panennya gagal, kemudian nanti transportasinya terganggu, jalannya putus, itu menyebabkan nanti cost-nya nambah. Nah ini tidak terjadi, alhamdulillah kita bersyukur sehingga harga kita cenderung stabil sebenarnya. Memang ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan, tetapi sekarang sudah bertahan. Harga pasar tidak bisa menetap stabil karena ada beberapa komoditi yang dijaga dan akan melakukan intervensi pasar jika harga naik sudah terlalu tinggi. Kalau kita prediksi kayaknya stabil ya, sampai pertengahan Ramadan masih normal ya. Nah, tapi kita masih lihat nih kan kebijakan pemerintahnya agak berubah-ubah. Awalnya nggak boleh mudik, sekarang sudah boleh mudik mudik dalam provinsi, ya kan? Nah ini kan akan merubah juga keberadaan masyarakat kita yang nanti berpengaruh kepada permintaan. Kalau misalnya nanti dibolehkan mudik, saya kira di Pekanbaru nanti harga akan turun, ya kan? Karena jumlah orangnya juga, saya rasa kalau Pekanbaru ini banyak pendatangnya. Tentu kalau dibolehkan mudik, saya kira lebih banyak yang pulang kampung. Gitu. Ya, nah ini sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu. Jadi ada beberapa komoditi yang memang kita jaga ya, seperti beras, kemudian gula, minyak goreng ya.
Kalau itu memang kita jaga. Jadi kalau dia sudah agak naiknya terlalu tinggi, nanti pemerintah ya tidak hanya Disperindak, Bulog juga kan bagian dari pemerintah akan melakukan intervensi pasar. Nah, dengan intervensi pasar harga bisa stabil. Tapi ada beberapa produk yang sebenarnya tidak perlu kita intervensi. Ya. Kemudian juga pedagang bilang mau naik itu biasanya kan juga trik dagangnya. Ya, ini besok mau naik daging, juga sekarang itu kan biasa itu. Ya, tapi saya kira ya ini hal yang lumrah-lumrah saja. Sembako saat ini menduduki harga cabai merah Rp28.000 per kilogram, cabai hijau Rp24.000 per kilogram, bawang merah Rp20.000 per kilogram, bawang putih Rp28.000 per kilogram. Untuk sayuran berkisar Rp10.000 per kilogram, sementara untuk telur Rp42.000 per papan. Ayam potong Rp24.000 sampai Rp27.000 per kilogram, ayam kampung Rp65.000 per kilogram. Bagikan info ini, bantu lingkungan kita selalu update. Saya, Hairunisa Putri Mistriani, tunggu update dari kami berikutnya.